Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tutorial yang kemarin sudah kita sempat bahas, kita akan membuat contoh dasar dari 3D modeling ini menggunakan menu-menu yang sudah saya susun, yaitu pertama kita akan membuat kursi kayu dengan menu box. Kemudian menentukan arah pembuatan box, kemudian orbit, copy, menentukan jarak, merubah sudut pandang, 3D poly, subtract atau pemotongan, dan pembuatan dimensi menggunakan menu UCS face. Oke, jadi kita akan mulai. Pertama kita akan mengulangi kembali membuat tiang dari kursi ini. Caranya adalah pertama kita ketikkan box. Nah, kemudian kita ambil acuannya tuh dari mana? Acuannya kita anggap ngacunya dari sebelah kiri saja ya. Seperti yang contoh kemarin, maka kita ketikkan from, enter. Nah, kita ngambil acuannya itu dari mana? Kita ambil dari ujung sini. Ujung kanan dari kursi yang sudah ada ini. Ambil. Nah, ini menjadi acuan kita. Kemudian kita arahkan ke arah kiri. Nah, di sana ditanya box base point-nya apa? Sekarang kita perhatikan UCS-nya ini menunjukkan X yang tanda warna merah, Y yang hijau, dan Z yang warna biru. Sekarang kita tentukan saja arah ke belakang, artinya ke belakang yang berlawanan dengan sumbu X itu adalah minus. Jadi add minus, anggaplah 80, kemudian yang sumbu Y-nya itu 0, sumbu Z-nya juga 0. Setelah itu tekan enter. Nah, maka sudah terbentuk base point kita dengan jarak 80 cm. Sekarang ini kita buat kotaknya dengan cara, dan pastikan kondisinya ini masih menempel seperti ini, dan jangan lupa kita mengarahkannya itu sesuai dengan kotak yang akan kita bentuk. Jangan seperti ini atau seperti ini, tetapi ke arah sini, karena kita akan mengarahkannya ke sini. Sebenarnya sama saja, tetapi supaya tidak terlalu bingung karena pertama kali kita menggunakan menu box. Oke, selanjutnya kita tentukan dimensi dari box itu adalah add. X-nya itu adalah minus 4 karena berlawanan dengan sudut X, maka minus. Kemudian Y, nah Y mengarah ke depan, maka koma nilainya adalah positif 4. Dan yang selanjutnya koma Z itu yang atas, Z nilai atas itu adalah 50, maka tinggal kita masukkan 50. Setelah itu tekan enter. Nah, maka jadilah sebuah tiang dari kursi ini dengan nilai panjang dan lebarnya itu adalah 4 cm dan ketinggiannya itu adalah 50 cm. Langkah selanjutnya adalah kita ingin membuat tiang kembali dengan dimensi 90 dan jarak dari tiang satu ini ke tiang yang kedua itu adalah 40 cm. Sekarang kita rubah pandangannya menggunakan pandangan 2D wireframe supaya kita enak menentukan titik base pointnya nanti. Nah, sekarang kita
gunakan orbit. Orbit di sini untuk memutar. Nah, memutar dari objek yang ingin kita lihat detailnya. Kalau sudah klik orbit, maka akan muncul tanda seperti bola dunia kecil yang dilingkari oleh garis-garis. Setelah kita selesai menggunakan menu orbit, tinggal escape. Nah, sekarang kita akan mengarahkan tiang ini ke arah seperti ini dengan jarak itu adalah 40 cm, ketinggiannya 90 cm. Sekarang masukkan lagi menu box, enter, masukkan from, artinya kita mau ngambil acuan dari titik base point ini, masukkan ke sini. Nah, ini gunanya kita menggunakan menu 2D wireframe. Kita bisa mengklik ujung yang bagian sini yang ada di belakang, sehingga posisinya bisa kita klik. Nanti bisa menempel seperti ini. Oke, kita arahkan ke sini. Nah, perhatikan itu sumbu Y-nya yang nilainya 40, sumbu X-nya itu 0, dan Z-nya itu 90. Maka add 40, X-nya itu adalah 0, Y-nya 40, dan Z-nya juga 0. Karena kita baru menentukan base point. Enter. Nah, sekarang sudah terbentuk seperti ini. Oke. Nah, ini bentuknya ya. Sekarang ini baru base point. Sekarang kita akan menentukan ketinggian dan lebar serta panjang dari tiang dengan mengklik add. Sekarang X-nya itu nilainya itu adalah minus 4 karena dia berlawanan dengan sumbu X positif. Kemudian Y itu adalah 4 dan ketinggiannya adalah 90. Sekarang tekan enter. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Oke, nah sekarang kita mau melihat tampilan kedua tiang ini dari atas dengan menggunakan menu top. Nah, maka kelihatan seperti ini, dan memastikan jarak tersebut adalah benar, tinggal kita klik di bagian dimension kita nanti ya, linear. Kita hanya memastikan apakah benar jaraknya adalah 40, dan ternyata benar. Maka kita kembalikan ke tampilan misalnya as-with isometric. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan membuat balok yang ada di atas dari kursi ini dengan jarak ke lantai itu adalah 10 cm misalnya. Sekarang kita masukkan kembali menu box, enter, masukkan form, enter, ambil base point itu dari atas, dari bawah sini. Oke, kita klik. Nah, sekarang arahkan ke atas dengan menunya add. Itu Y-nya adalah 0, Z-nya adalah 10. Enter. Nah, sekarang sudah menempel di bagian sini, dan kita arahkan ke sini. Nah, kemudian kita arahkan ke sini dengan menggunakan menu add.
kita ini akan membuat kotak ya. Add sumbu X-nya itu nilainya adalah 4, Y-nya itu karena dia akan mengarah ke sini, maka kita masukkan 40, kemudian koma, Z-nya ketinggian dari balok tersebut adalah 4, sama seperti nilai X, maka kita masukkan nilai 4, terus tekan enter. Nah, oke, sekarang balok ini sudah membentuk seperti yang atas. Selanjutnya kita akan membuat kembali balok yang sama dengan jarak 32 cm. Karena bentuknya ini adalah sama, maka tinggal kita lakukan copy. Nah, jadi tinggal kita lakukan copy, klik kanan, copy ke arah sini, langsung kita temukan dengan ujung yang bagian atas. Nah, sekarang sudah terbentuk kaki dari kursi. Langkah selanjutnya kita akan membuat kaki kursi ini menjadi 2. Nah, tinggal kita lakukan copy, kita sorot semuanya, klik kanan, copy selection, kita ambil dari sini ke arah sini, itu sepanjang 44. Kenapa 44? Karena ukuran dari tiang itu adalah 4 cm dan ukuran jaraknya adalah 40, sehingga kita jumlahkan menjadi 44. Tinggal kita masukkan 44, enter. Nah, sekarang sudah terbentuk sebuah kaki kursi. Untuk melihatnya kita gunakan orbit dan kita putar sehingga seperti ini. Nah, kita yakinkan kembali, misalnya tekan escape, kita ingin memastikan ukurannya benar, masukkan menu top dan kita cek dimensinya itu apakah benar 40 cm atau tidak. Maka hasilnya ternyata benar, tinggal kita escape. Kita kembalikan lagi tampilannya ke SW isometrik. Nah, supaya tidak menyatu seperti ini, tinggal kita putar dengan menggunakan orbit. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat balok yang ada di tengah ini. Caranya adalah dengan membuat box kembali dengan menu box, enter, masukkan from, enter kembali, kita pilih bagian tengah, klik bagian tengah, box base point-nya kita arahkan ke sumbu X minus, jadi X sumbu X 2,0,0. Kenapa 2? Karena di sini kita mau membuat kotak dengan ukuran 4, sehingga kita bagi 2 terlebih dahulu. Nanti kita akan tambahi untuk yang bagian kesininya sehingga totalnya menjadi 4 cm. Tekan enter. Nah, sekarang sudah terbentuk posisinya di sini acuannya. Sekarang kita tentukan kotaknya dengan menggunakan add nilai X minus 4. Kemudian kenapa minus? Karena berlawanan dengan sumbu X. Kemudian koma, sumbu Y-nya itu ke bawah, minusnya 4, koma,
dan sumbu Z itu adalah negatif 40. Setelah itu tinggal kita tekan enter. Nah, enter sekali lagi. Maka sekarang sudah terbentuk balok yang di tengahnya. Bisa kita putar menggunakan orbit seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat balok kembali yang ada di atasnya. Nah, ini tinggal kita lakukan copy. Tinggal kita klik baloknya, kemudian klik kanan, copy selection, ambil bagian ujung ini, kanan atas. Kita temukan dengan sini. Yang selanjutnya sebelah sini. Sekarang selesai. Nah, sekarang kita coba cek menggunakan konseptual. Nah, maka hasil dari yang kita buat kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang sudah mendekati. Nah, sama ukurannya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali dengan tampilan 2D wireframe, atau misalnya kita supaya melihat perbedaan. Nah, jadi sekarang langkah selanjutnya adalah membuat bagian dari tempat duduk ini, yaitu bagian lebar ini dengan dimensi ketebalan itu adalah 1 cm. Nah, ini kita menggunakan menu 3D Poly. Oke, jadi langkah selanjutnya kita akan membuat dudukan dari kursi dengan menggunakan menu 3D Poly. Ketikkan di sini 3D POLY, 3D Poly, enter. Kemudian arahkan kursor kita ke satu titik tangkap. Kemudian lanjutkan ke titik yang lainnya secara berurutan. Kemudian kita masukkan secara berurutan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan terakhir ke bagian sini. Setelah itu tekan huruf C atau close. Enter. Nah, sekarang 3D Poly kita sudah terbentuk. Bagaimana cara melihatnya? Kita lakukan putar. Kita klik bagian atas. Nah, sekarang ini kita lakukan extrude ke atas. Extrude itu adalah membuat objek 3 dimensi, menebalkan atau membuat ketebalan tertentu. Nah, jadi tinggal kita klik extrude. Nah, kita pilih 3D Poly yang sudah kita buat tadi. Berapa nilainya? Nilainya adalah 1 cm. Maka tekan enter 1. Nah, coba kita cek dengan menggunakan konseptual. Nah, ini hasilnya realistik 2D. Nah, ini sudah terbentuk. Tinggal kita lakukan pemutaran. Nah, sekarang 3D Poly kita akan membuat satu lagi 3D Poly dengan cara kita ubah tampilannya ke SW. Kemudian kita orbit, kita mencari titik di mana
kita paling nyaman untuk menentukan titik-titiknya. Nah, caranya adalah kita lihat dulu dimensi dari pas pointnya, kita masuk sini. Ini adalah untuk mengetahui ukuran. Sini, second pointnya ke bawah. Nah, maka jaraknya itu adalah 15. Oke, jadi 15. Sekarang kita mau membuat 3D poly dengan jarak 15 ke bawah. Sekarang ketikkan 3D poly, enter, pilih ke sini yang paling ujung, ke sini paling ujung, arahkan ke sini itu sepanjang 15, enter, arahkan ke sini, temukan saja, klik, tekan enter. Oke, nah sekarang sudah terbentuk 3D poly. Sekarang kita mau membuat dia memiliki ketebalan sejauh 1 cm. Dan perhatikan arah ini akan menentukan ketebalan. Jadi kalau kita arahkan ke depan, maka dia akan membentuk ketebalan ke depan. Nah, sekarang kita akan membentuknya ini karena sandaran kursi itu ke belakang, tinggal kita arahkan ke arah belakang sejauh 1. Enter. Nah, sehingga sandaran kursi ini akan masuk dan rata dengan belakang kita. Jadi bagian ini sudah masuk ke tiang kursi. Nah, sekarang untuk melakukan perubahan, kita harus memotong bagian tiang ini sehingga hanya bagian sandaran kursi yang ada yang menempel di tiang ini. Caranya adalah kita klik subtract. Nah, di sini subtract select object, kita pilih objek yang akan kita potong. Yang bagian sini, bagian tiangnya yang akan kita potong. Nah, kemudian tekan enter, pilih objek yang pemotong, klik bagian sini. Nah, maka seperti itu jadi ya. Nah, supaya sandaran tadi tidak hilang, maka caranya kita lakukan copy dulu. Kita copy dulu, misalnya kita letakkan di sini. Nah, kita klik subtract, pilih objek yang akan dipotong, enter, pilih objek yang pemotongnya, tekan enter. Maka akan terjadi seperti ini. Nah, yang bagian tadi kita tinggal move. Kita ambil ujungnya, letakkan di ujung bagian yang sini. Nah, sehingga nanti ketika kita melakukan render, melakukan perubahan material, maka hasilnya akan tampak. Supaya kelihatan, kita gunakan material yang berbeda. Nah, sekarang kita pilih objek ini, misalnya kita gunakan material yang seperti ini. Oke, supaya tampak, ganti tampilannya menjadi realistik. Oke, sekarang bagian bawahnya kita ganti semua ya. Kita pilih, oke, kita ganti menggunakan yang agak cerah.
Oke, begitu juga yang ini, klik objeknya, klik. Oke. Nah, kemudian bagian belakang kita cek. Nah, ternyata masih ada satu bagian yang belum tergantikan materialnya. Tinggal kita klik select objek yang akan kita ganti materialnya. Kita klik materialnya. Oke. Sekarang kursi sudah jadi dan tinggal kita berikan dimensi. Nah, seperti ini. Anggaplah kursinya sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Ini hasil pemotongan subtract tadi. Terlihat jelas ketika kita sudah mengaitkan material terhadap objek yang kita buat. Nah, jadi perhatikan di sini, lantai dari kursi ini itu adalah hasil dari kita volley 3D volley, dan kita beri ketebalan sebanyak 1 cm. Sekarang kita akan membuat dimensi dari kursi ini. Caranya adalah kita tutup dulu materialnya, kita tampilkan dengan depan, front. Nah, sekarang kita tampilkan menu UCS. View di toolbar AutoCAD. Di sini ada menu UCS namanya. Nah, sekarang sudah ada. Ini tidak bisa dipindah karena sudah kita kunci sebelumnya. Sekarang kita ambil UCS yang face UCS. Klik face UCS. Kita letakkan di bagian mana yang akan kita berikan dimensi. Kita kembali ulangi, escape dulu. Kita kembali klik face UCS. Kita pilih seperti ini. Enter. Sekarang kita masukkan dimensinya. Oke, kita ambil ujungnya, set, kita tarik ke atas. Nah, sekarang sudah ada. Oke, enter. Sekarang untuk bagian depan sudah. Bagaimana kalau kita membuat yang bagian samping sini dimensinya? Maka kita harus merubah UCS ini dengan cara klik UCS kembali. Kita letakkan di mana kita mau memberikan dimensinya, anggaplah sini misalnya. Nah, tekan enter. Nah, maka sekarang UCS-nya sudah berubah. Kita putar sedikit supaya enak memberikan ukuran. Escape, dimension, linear. Ambil contohnya di sini. Tarikkan ke ujung sini. Tarik ke bawah. Nah, begitu juga yang bagian belakang. Tinggal kita putar. Bagian belakang tinggal kita putar, escape. Nah, kita ambil face UCS, kita letakkan bagian mana, misalnya bagian sini, ini. Pastikan UCS-nya benar, karena kalau tidak maka dimensi tidak akan muncul. Nah, harus seperti ini. Tekan enter. Kemudian kita ambil dimension, anggaplah linear, ambil ujungnya, nah maka nilainya adalah 48.
Begitu seterusnya, di mana kita meletakkan dimensi itu berdasarkan UCS face. Jadi ini adalah hasil dari kursi yang sudah kita buat. Untuk dimensi dan ketentuan lainnya bisa kita lanjutkan masing-masing komputer. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.